Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biofarmasetika sediaan ophthalmic. Jadi di sini ada 7 topik pembahasan yang akan saya bahas, yaitu pertama mengenai barier biologis mata, hambatan prekorneal, struktur kornea, mekanisme penetrasi intraokular, faktor yang mempengaruhi absorpsi, parameter BA ophthalmic, evaluasi data untuk formulasi. Yang pertama itu untuk barier biologis mata, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kornea dengan ada 3 lapisan atau trilapis, di mana kornea ini terdiri dari epitel, stroma, endotel, dan untuk lapisannya itu sandwich, di mana ada lapisan lipofilik, hidrofilik, lalu lipofilik. Di mana kornea ini merupakan barier utama absorpsi obat mata. Kemudian yang kedua itu ada konjungtiva dan juga sklera, di mana konjungtiva dan sklera ini memiliki permukaan yang luas sehingga membantu proses absorpsi sistemik. Di mana sklera itu untuk jalur non korneal, dan untuk keduanya ini tuh dapat bypass dan langsung ke sirkulasi sistemik. Kemudian untuk mekanisme pembersihannya itu ada 2. Yang pertama untuk lacrimal turnover-nya, itu air mata itu akan terus diperbarui untuk membilas obat keluar. Yang kedua itu ada nasolacrimal drainage, di mana ini merupakan saluran yang mengalirkan cairan mata ke hidung. Yang berikutnya ada hambatan prekorneal, di mana itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu volume terbatas, di mana kapasitas kantung konjungtiva itu hanya 7-10 mikroliter, di mana sedangkan volume tetes obat mata standar itu 25-50 mikroliter. Jadi kapasitas mata itu hanya menampung sedikit cairan, sehingga sisa cairan itu atau sisa dosis itu akan tumpah keluar. Kemudian ada laju pergantian tinggi, di mana pergantian alami itu 16% per menit, sehingga obat itu seringkali terbilas dalam waktu yang sangat singkat sebelum sempat terabsorpsi, sehingga masa tinggal obat itu sangat singkat, di mana kira-kira cuma 2-5 menit. Kemudian ada drainase nasolatrial, di mana obat yang masuk ke saluran hidung itu dapat terserap ke pembuluh darah dan memicu efek samping sistemik yang tidak diinginkan. Kemudian untuk struktur kornea atau sawar utamanya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada epitel, di mana epitel ini dia memiliki sifat lipofilik, di mana dia itu akan menghambat obat yang bersifat hidrofilik atau larut air. Kemudian ada stroma, di mana stroma itu sifatnya hidrofilik atau aqueous, di mana stroma ini merupakan lapisan tebal yang akan menghambat obat yang sangat lipofilik atau menghambat obat yang larut lemak. Kemudian ada endotel, di mana ini dia sifatnya sama dengan epitel, sifatnya lipofilik, di mana ini adalah lapisan dalam yang juga bersifat lemak. Kemudian ada mekanisme penetrasi intraokular, dibagi menjadi 2, ada jalur korneal dan juga non-korneal. Untuk korneal itu merupakan rute utama absorpsi obat topikal, di mana itu ada 2 jalur yang dapat dilewati. Yang pertama itu dari transseluler, di mana itu dia menembus sel kornea langsung. Kemudian ada paraseluler, dia melewati sambungan antar sel atau tight junction. Kemudian untuk jalur korneal ini absorpsinya itu dipengaruhi oleh koefisien partisi atau log P dari obat. Kemudian untuk non-korneal itu melalui konjungtiva dan juga sklera, di mana pada jalur ini penting untuk obat hidrofil dengan log P-nya yang rendah, berbanding terbalik dengan korneal. Kemudian untuk akses langsung ke ovea atau koroid posterior. Kemudian pada jalur non-korneal ini bypass epitel korneal yang ketat. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi absorpsi, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu viskositas, di mana untuk viskositas ini ada polimer seperti HPMC, ada karbomer, di mana dia itu akan memperlambat drainase dan juga meningkatkan residence time di kantung konjungtiva. Kemudian ada pH dan juga kapasitas dapar, di mana pH fisiologis air mata itu 7,4, sehingga umumnya itu digunakan buffer fosfat, borat, dan sitrat. Dan jika iritasi jika pH-nya itu lebih dari di bawah dari 6 atau melebihi dari 9, di mana itu akan terjadinya refleks lakrimasi yang meningkat. Kemudian ada ukuran partikel, di mana pada ukuran partikel jika di bawah 10 mikrometer itu nyaman dan juga tidak iritan atau iritasi menyebabkan iritasi, sedangkan melebihi 25 mikrometer atau ukurannya lebih besar itu umumnya akan terjadinya iritasi dan juga terjadinya refleks berkedip yang akan meningkat. Kemudian untuk ukuran partikel ini kritis untuk obat suspensi, di mana contoh bahannya itu ada kandungan aktif seperti prednisolon juga dexamethasone. Kemudian ini ada parameter bioavailabilitas dari sediaan ophthalmic sendiri, di mana ini ada 4. Yang pertama itu untuk profil kadar aqueous humor, di mana
kurva konsentrasi dibandingkan dengan waktu di humor aqueous itu dia diukur melalui aqueconvesis atau sampling langsung, di mana ini akan merefleksikan absorpsi korneal secara aktual. Kemudian ada dua, itu ada Cmax atau konsentrasi puncak, di mana puncak kadar obat di cairan aqueous itu dipengaruhi oleh dosis, formulasi, dan juga rute administrasi. Jadi untuk Cmax ini indikatornya untuk efektivitas dari dosis tunggal. Kemudian ada AUC intraokular atau paparannya, di mana AUC ini merupakan dia akan proporsional dengan total obat yang terabsorpsi, di mana ini merupakan parameter utama yang akan digunakan untuk efikasi jangka panjang. Kemudian keempat itu ada faktor eliminasi obat, di mana half time di aqueous humor itu umurnya pendek, sekitar 1-3 jam. Jadi adanya metabolisme korneal. Lalu untuk drenase aqueous pada ini melalui trabecular network. Kemudian untuk evaluasi data untuk formulasi ini dibagi menjadi 3. Untuk peningkat viskositasnya dapat digunakan kandungan seperti HPMC, karbomer, dan juga hyaluronat natrium, mana ini untuk mengurangi laju drainase nasolakrimal sehingga residence time itu meningkat 2-3 kali lipat. Kemudian untuk sistem in situ gelingnya, di mana dapat digunakan polimer gelasi saat kontak air mata untuk pH, ion, atau suhu dengan kandungan itu polimsamer 407, karbopol, dan juga jalan gam, di mana ini untuk meningkatkan mukopenetrasinya. Kemudian ada penetration enhancer, di mana dapat digunakan ETA ini untuk membuka tight junctionnya korneal. Ada BK atau benzalkonium klorida sebagai surfaktan, dan juga ada cyclodextrin untuk kompleksasi dan juga solubilisasi. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai biofarmasetika dari sediaan ophthalmic. Sekian dan juga terima kasih.